Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali meletus. Kali ini disertai dengan getaran dan dentuman kuat termasuk hujan batu pasir. Warga di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan pengunjung wisatawan diminta tidak melakukan aktivitas apapun sekitar 6 km dari letusan karena status gunung sudah masuk level 3 atau siaga. Pasalnya ada potensi banjir lahar dingin jika terjadi hujan deras di puncak gunung. Warga juga diimbau memakai masker atau penutup hidung dan mulut demi hindari bahaya abu letusan gunung. Dan untuk mengetahui kondisi terkini letusan Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur, kami sudah tergabung dengan Joni Nura. Selamat siang Joni, seperti apa kondisi terkini di sana? Selamat siang Vicky, dapat saya sampaikan sekarang saya sedang berada di Desa Buru, Kecamatan Bulanggitan, di mana desa ini yang berada di bawah kaki Gunung Lewotobi laki-laki. Saat ini kondisi di desa ini sendiri tertangkap sepi. Banyak warga yang memilih berdiam di dalam rumah dan tidak mau melakukan aktivitas di luar rumah karena masih banyak berjatuhannya abu vulkanik yang akibat letusan Gunung Lewotobi laki-laki itu sendiri. Hingga saat ini Gunung Lewotobi laki-laki dinaikkan statusnya menjadi status awas. Warga diminta untuk menjauh dari radius 7 km dari bawah kaki Gunung Lewotobi laki-laki itu sendiri. Hingga saat ini pemerintah masih berupaya untuk meminta agar warga segera meninggalkan lokasi. Warga yang tinggal di bawah kaki gunung segera meninggalkan lokasi karena radiusnya cukup dekat 7 km. Hingga saat ini warga tetap banyak yang tetap memilih bertahan di rumah mereka. Vicky. Baik, artinya sudah mulai ada warga yang kemudian mengungsi, tapi ada beberapa warga yang tetap berada di tempat tinggal mereka begitu ya. Lalu bagaimana sebetulnya penanganan pengungsi di sana, Joni? Apakah memang sudah terlihat? Baik, sampai saat ini memang eksodus atau pengungsian yang besar belum terjadi, namun banyak warga memilih mengungsi secara mandiri ke kabupaten tetangga seperti Kabupaten Sika di desa Keringa sendiri. Vicky. Hingga saat ini masih banyak juga warga pengungsi yang masih tinggal di hunian sementara yang dibangun oleh pemerintah Flores Timur dan pemerintah pusat. Vicky. Baik, Joni, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pesawat Saudi Airlines yang mengangkut 442 jemaah haji Indonesia mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa siang. Pendaratan darurat setelah pesawat rute Jeddah Jakarta tersebut menerima ancaman bom. Pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5728 rute Jeddah Jakarta mendarat darurat di Bandara Kuala Namu Medan, Sumatera Utara sekitar pukul 10.55 Selasa siang. Pendaratan darurat usai pilot pesawat mendapat ancaman bom melalui email setelah lepas landas dari Jeddah, Arab Saudi. Seluruh penumpang pesawat Saudi Airlines yaitu 442 jemaah haji asal Depok dan Bekasi Kloter 12 JKS dievakuasi. Seluruh penumpang dipindahkan ke ruang tunggu keberangkatan internasional. Sementara tim penjinak bahan peledak langsung melakukan sterilisasi pesawat. Beberapa penumpang mengaku baru mengetahui ada ancaman bom saat mendarat darurat di Bandara Kuala Namu. Tahunya itu setelah beredar di medsos. Sekitar jam berapa Pak kalau boleh tahu? Wah, itu jam berapa deh? Berapa jam kemudian gitu? Kurang lebih jam berapa? Jam 1 atau jam 2-an. Usai dievakuasi dari pesawat, 442 jemaah haji diangkut menggunakan bus dan diinapkan semalam di sebuah hotel di Kota Medan. Seluruh jemaah akan diberangkatkan ke Jakarta pagi ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Sementara itu setelah sempat mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang karena ancaman bom, pesawat Saudi Airlines yang membawa 442 jemaah haji Indonesia pagi ini diterbangkan kembali ke Bandara Soekarno-Hatta. 442 jemaah haji Indonesia berada di ruang tunggu Bandara Kuala Namu menunggu diberangkatkan pesawat
Saudi Airlines SV576 ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka mendapatkan pengawalan ketat dari aparat pengamanan bandara. Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah 2 Medan hingga Kapolresta Deli Serdang turut memantau para jemaah haji. Pesawat Saudi Airlines yang membawa para jemaah akhirnya lepas landas dari Bandara Kuala Namu pada pukul 8:45 waktu Indonesia bagian Barat menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sementara itu, Kapolda Sumatera Utara menyatakan tidak ditemukan bom dalam pesawat Saudi Airlines yang mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Usai mendarat darurat, tim Gegana Polda Sumatera Utara langsung menyisir seluruh area dalam pesawat Saudi Airlines SV5276. Pesawat ataupun penyisiran dilakukan usai pesawat rute Jeddah Jakarta itu mendapat ancaman bom melalui email. Ancaman diterima pilot saat pesawat lepas landas dari Bandara Jeddah, Arab Saudi. Usai dilakukan penyisiran, kepolisian memastikan tidak ada bom di dalam pesawat. Hasil sementara dari hasil kegiatan pengecekan oleh Bidom dan dari Kodam dan dari Paskas, saat ini posisi pesawat dinyatakan clear, baik dari kabin maupun dari barang-barang yang diangkut di pesawat. Dan kami masih lakukan pendalaman terhadap barang bawaan dari para jemaah haji yang berada di Jeddah. Sementara terkait dengan kronologis dan latar belakangnya masih kita dalami karena ini masih dalam pendalaman dari informasi dari Jakarta dan Jeddah.